Oke, siap-siap ya, karena cara sekolah di seluruh Indonesia mendapatkan dana akan berubah total. Mulai tahun 2026 nanti, ada aturan main yang baru. Nah, dalam paparan kali ini, kita akan bedah tuntas semua yang perlu Anda tahu soal peraturan baru ini. Pernah kepikiran nggak sih, dari mana datangnya uang sekolah untuk beli buku, pengadaan komputer, atau bahkan sekedar bayar tagihan listrik? Jawabannya ada di dana operasional. Dan ini pertanyaan yang krusial banget karena ini langsung menyangkut kualitas pendidikan yang diterima anak-anak kita semua. Nah, jawabannya adalah dana BOSPEP. Anggap saja ini semacam urat nadi keuangan sekolah yang dipompa langsung oleh pemerintah pusat. Dana inilah yang membiayai hampir semua kebutuhan operasional di luar gaji pokok guru dan staf. Terus, kenapa sih harus ada aturan baru? Simpelnya gini, sistem yang lama itu dianggap udah nggak relevan lagi sama tantangan pendidikan zaman sekarang. Jadi, peraturan 2026 ini dirancang biar sistem pendanaannya jadi lebih efektif, lebih efisien, dan yang paling penting, lebih pas dengan kebutuhan nyata di sekolah. Fondasi dari peraturan baru ini tuh berdiri di atas 5 prinsip utama. Tujuannya adalah supaya dana yang ada bisa dipakai secara fleksibel, efektif dan efisien, tapi di saat yang sama, pengelolaannya juga harus akuntabel dan transparan. Intinya sih, uangnya harus tepat guna dan bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas. Dan ini serius ya, bukan cuma rencana di atas kertas. Peraturan ini sudah resmi disahkan dan siap untuk diimplementasikan. Ini menunjukkan kalau pemerintah benar-benar serius mau merombak total sistem pendanaan untuk sekolah kita. Oke, ini dia agenda kita untuk ke depan. Kita bakal lihat siapa aja yang dapat dana, ada berapa jenis bantuannya, uangnya boleh dipakai buat apa aja, dan terakhir, gimana cara pertanggungjawabannya. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Mari kita langsung masuk ke bagian pertama, siapa saja sih yang berhak dapat dana penting ini? Jadi dana BOSP ini dibagi jadi 3 jalur utama nih. Ada BOP, PAUD, khusus untuk pendidikan anak usia dini seperti TK. Lalu ada BOS yang mungkin sudah kita kenal, ini untuk jenjang SD sampai SMA, SMK, dan SLB. Terakhir ada BOP kesetaraan untuk program paket A, B, dan C. Jadi lengkap, mencakup pendidikan formal dan juga non-formal. Nah, dana ini nggak cuma datang dalam satu bentuk aja loh, ada 3 tingkatan bantuan yang berbeda dan masing-masing punya tujuan yang spesifik. Yang pertama itu dana reguler. Ini adalah anggaran dasar yang diterima oleh setiap sekolah yang memenuhi syarat. Dana inilah yang dipakai untuk membiayai semua kegiatan operasional rutin sehari-hari, supaya sekolah bisa tetap berjalan. Kedua, nah ini yang menarik, ada dana kinerja. Ini sifatnya bonus atau insentif. Dana ini diberikan khusus buat sekolah-sekolah yang punya kinerja super bagus atau prestasi siswanya luar biasa. Tujuannya jelas, untuk memacu peningkatan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, ini penting banget untuk keadilan, yaitu dana afirmasi. Bantuan ini adalah jalur khusus untuk sekolah-sekolah di daerah khusus, misalnya di daerah terpencil atau yang baru kena bencana. Tujuannya untuk memastikan mereka nggak tertinggal. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling praktis dari aturan ini. Uang BOSPEP itu sebenarnya boleh dipakai buat apa aja sih? Wah, cakupannya luas banget ya. Hampir semua kebutuhan operasional sekolah itu masuk. Mulai dari urusan penerimaan siswa baru, mengembangkan perpustakaan, kegiatan belajar mengajar, sampai bayar tagihan listrik, air, dan internet. Bahkan untuk bayar honor guru non-ASN juga bisa. Intinya apapun untuk menjaga roda sekolah tetap berputar. Tapi, tunggu dulu. Tentu ada aturannya. Khusus untuk dana BOS reguler, ada batasan yang jelas banget. Contohnya, pembayaran honor itu nggak boleh lebih dari 40% anggaran. Sebaliknya, lihat deh, ada alokasi minimal 10% untuk perpustakaan. Ini sinyal kuat kalau pemerintah mau mendorong budaya literasi siswa. Di sini kita bisa lihat perbandingan yang sangat jelas. Sekolah boleh banget pakai dana ini buat bayar pelatihan guru atau beli buku-buku baru. Tapi, dilarang keras untuk meminjamkan dana ini ke pihak lain, dipakai untuk membangun gedung baru, atau bahkan untuk beli software khusus pelaporan BOSP itu sendiri. Aturannya ketat. Nah, dengan dana sebesar ini, tentu pertanggungjawabannya juga harus kuat kan? Yuk, kita lihat gimana mekanisme barunya. Prosesnya sebenarnya dibuat simple kok. Cuma ada 3 langkah utama. Pertama, rencanakan, yaitu dengan membuat rencana kerja dan anggaran sekolah atau RKAS. Kedua, catat, di mana setiap transaksi harus ada buktinya. Dan ketiga, lapor. Semuanya dilakukan secara online lewat aplikasi resmi dari kementerian. Jadi lebih praktis dan terpantau. Ada 2 tanggal keramat yang wajib dicatat oleh semua pengelola sekolah. 31 Juli untuk laporan tahap pertama,
dan 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan final tahunan. Jangan sampai terlewat ya, karena konsekuensinya langsung terasa. Dan ini dia konsekuensinya. Kalau sampai telat lapor, akan ada sanksi pemotongan dana di tahap berikutnya minimal sebesar 2%. Ini adalah cara untuk memastikan semua pihak disiplin dan bertanggung jawab atas dana yang diterima. Pada akhirnya, semua aturan ini punya satu tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola dengan akuntabel dan transparan. Tujuannya agar dana tersebut benar-benar sampai ke tujuan dan efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang adalah, dengan sistem yang lebih terstruktur dan akuntabel ini, apakah ini benar-benar akan menjadi kunci untuk mentransformasi kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri? Ya, hanya waktu yang bisa menjawabnya.